Selamat sore, Shalom. Tema kita sore ini adalah sesuai dengan yang diumumkan di Warta, murid Kristus. Banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya disetting sebagai murid. Kalau seseorang disetting sebagai murid, artinya ada kewajibannya. Kalau kita sudah mendengar kata murid, maka sebenarnya teologi yang mengatakan bahwa manusia ditentukan untuk selamat sudah pasti salah. Karena istilah murid itu harus mengerjakan PR. Karena murid itu harus dididik supaya lulus. Tentu saja ada yang gagal, ada yang menang. Makanya kalau pikirannya sudah yang sebagian ditentukan selamat, yang sebagian tidak, udah percuma ngomong murid. Kata-kata murid saja sudah jelas. Jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nggak perlu debat dan sebagainya. Murid Kristus. Kita semua mau jadi murid, amin? Makanya sore ini kita mau belajar dengan benar apa itu murid. Apakah kualifikasi seorang murid? Apakah benar kita sudah jadi murid? Banyak orang merasa jadi murid padahal belum. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini, misinya apa? Kita harus tahu persis. Misi Tuhan Yesus apa sih sebenarnya ketika datang ke dunia ini? Kita baca dulu Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. Saya bacakan ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh yang mengutusnya, yaitu Bapa di surga. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengerjakan apa sebenarnya? Yang pertama, menebus dosa. Semua orang sudah tahu hal ini. Yang pertama adalah salib. Menebus dosa. Dosa yang mana? Dosa yang sudah lalu maupun dosa yang akan datang. Makanya kalau menjadi Kristen, kita tidak mempersoalkan dosa lagi. Dosa sudah ditebus, sudah selesai. Tetapi Tuhan tidak hanya melakukan ini, apalagi Tuhan meninggalkan firman, firman atau logos. Hari ini kita punya Alkitab. Yang ketiga, kita sudah tahu Tuhan memberikan Roh Kudus. Misinya Tuhan sudah selesai belum? Ketika Tuhan mati di kayu salib, apa? Yang terakhir kali, Tuhan kalimat apa itu? Sudah selesai. Sudah selesai yang dikerjakan Tuhan Yesus menebus dosa, memberikan firman, logos, memberikan Roh Kudus, menyertai kita. Dan sekolah kehidupan, supaya kita hidup disertai Roh Kudus mengerjakan keselamatan. Misinya Tuhan Yesus sudah selesai. Selesai, tuntas. Tidak diperlukan tindakan lain atau tidak diperlukan juru selamat lain. Hanya Tuhan Yesus. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku kemudian pasti salah. Nabi terakhir itu Tuhan Yesus. The last prophet is Jesus. Itulah sebabnya kalau kita baca di Perjanjian Baru, setelah zaman Tuhan Yesus ada nabi enggak? Ada, tapi tidak berfungsi. Perhatikan baik-baik, tidak berfungsi. Dulu di Perjanjian Lama nabi fungsinya menyuarakan pesan Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus datang sendiri, Tuhan mengatakan, aku mengatakannya kepadamu.
Kalau nabi kan ngomongnya begini, firman Tuhan. Allah berkata, kan gitu ya. Tapi kalau Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu. Sudah selesai fungsi nabinya. Karena Tuhan Yesus nabi terakhir. Yang kedua, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Coba dibaca Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayatnya agak banyak ya hari ini ya. Seperti biasa, Sunday Bible Teaching. Namanya juga pengajaran Alkitab. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi kalau tadinya Bapa mengutus Tuhan Yesus, maka sekarang Tuhan Yesus mengutus kita semua. Kita semua ini bukan pendeta loh, semua yang bisa diutusnya. Biar jabatannya pendeta kalau nggak bisa diutus, percuma. Karena hari ini banyak sekali ajaran yang tidak membawa kepada misi yang benar. Kenapa seseorang tidak mengerti kebenaran hari ini? Minimal ada 3 sebabnya. Yang pertama, dia belajar dari sumber yang salah. Kalau seseorang belajar dari sumber yang salah, pikirannya salah. Kalau pikirannya salah, jalan hidupnya salah. Sederhana ya. Sumber yang salah. Kalau kita ngomong di luar gereja, itu sudah tentu. Kita ngomong di dalam gereja sendiri aja. Di dalam gereja, tekanannya bukan ini. Yang ditekankan yang gak penting banget. Mujizat. Penting gak mujizat? Gak penting, Bu. Penting gak kesembuhan? Gak penting, saya kasih tahu. Kalau orang sembuh dari penyakit, sembuh terus atau akhirnya mati juga? Paling sembuhnya sebentar. Gak penting banget itu. Kesembuhan bisa diusahakan. Jaga kesehatan, jaga tubuhmu. Tubuhmu bait Roh Kudus. Lebih baik tubuhmu sehat, gak butuh kesembuhan, daripada tubuhmu penyakitan, datang ke gereja cuma mau cari kesembuhan. Katakan amin. Sebab ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh yang hidup. Bukan ke gereja cari kesembuhan, bukan. Ke gereja cari mujizat. Apa hebatnya mujizat? Saya mau tahu. Banyak orang pikirannya udah salah. Kalau dengan mujizat asik. Gitu. Salah. Mujizat itu enggak berarti, saya kasih tahu. Makanya Tuhan Yesus enggak menekankan mujizat. Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk menarik perhatian mula-mula. Tapi akhirnya Tuhan ngomong apa? Di terakhir-terakhir. Mulai hari ini tidak ada lagi mujizat. Kamu angkatan yang jahat. Selalu cari mujizat. Bukan berarti Tuhan tidak bisa buat mujizat. Bisa. Tapi bukan itu yang penting kata Tuhan. Malah orang yang dapat mujizat malah karakternya banyak yang rusak. Makanya tekanannya mesti kebenaran. Kalau ajarannya salah, manusianya nggak kenal kebenaran. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, dengar kebenaran yang benar. Rajin. Tapi tetap nggak ngerti. Nah ini bagaimana ini penjelasannya. Rajin ke gereja. Belasan tahun jadi Kristen. Tapi tidak berubah. Kasus kedua ini. Kenapa? Karena masih cinta dunia. Masih matre. Masih pelit. Masih boros. Masih mata keranjang. Kok ada yang senyum-senyum ya? Kalau ada keranjang sedikit langsung senyum. Masih yang gitu-gitu gitu seleranya itu. Bagaimana mau jadi murid? Masih cinta dunia. Alkitab berkata barang siapa cinta dunia dia musuh Allah.
Bagaimana mau daftar jadi murid pasti ditolak. Jadi belum belajar, udah ditolak duluan jadi murid. Yang kedua itu sudah dengar kebenaran, gak berubah. Kenapa? Karena kau cinta dunia, kau cinta dirimu sendiri. Kalau kita cinta diri kita sendiri, udah gak bisa jadi murid pokoknya. Makanya orang yang pelit gak bisa jadi murid Tuhan. Jangan pelit Bapak Ibu. Amin. Saya bukan ngomong persembahan loh ya. Gak ada hubungan dengan persembahan. Jangan pelit sama orang tua. Jangan pelit sama sesama. Ya. Amin yang di belakang. Amin ya. Yang ketiga, minimal ada 3 sebab. Yang ketiga, dia merasa sudah jadi baik. Ini yang rusak nih. Jadi rajin ke gereja sih. Ke gereja rajin, tapi merasa sudah jadi orang baik. Jadi ke gereja itu cuma gini, memang harus ke gereja Kristen. Terus kerjaannya di gereja gini, salah tuh pendetanya. Cari celah, salah tuh. Ngomongin, ini orang kurang kerjaan nih. Kalau you merasa suci jangan ke gereja. Gereja tempat orang mau bertobat. Amin. Jangan begitu. Percuma. Yang manapun kita, siapa yang rugi? Kita sendiri. Sebab yang butuh Tuhan, manusia butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita. Manusia gak ke gereja, Tuhan gak rugi. Yang rugi manusianya. Tekanan utama harus kebenaran. Jangan mujizat, kesembuhan, berkat-berkat jasmani. Itu gak penting banget. Gak ada nilainya itu. Kenapa? Akhirnya mati. Tapi bukan berarti, lalu ya udah Pak, kalau itu gak penting saya sakit-sakitan aja Pak. Terus apa lagi tadi? Ya udah Pak, gak apa-apa saya gak usah kerja biar miskin, kan gak penting. Bukan itu loh maksudnya. Maksud teologi kematian itu bukan itu loh. Aku mati supaya tidak terikat. Tapi sebaiknya punya banyak, tapi tidak terikat. Kenapa? Harus bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebenarnya ya kalau mau jujur ya, seorang hamba Tuhan itu sebenarnya harus banyak duitnya. Enggak cuma banyak, harus sangat banyak. Kenapa? Harus bisa melakukan banyak hal. Semua orang ditolong yang perlu ditolong. Bikin sekolah, bikin rumah sakit, bikin seluruh dunia dibuat kemuliaan Tuhan. Mestinya begitu. Masalahnya, hari ini beberapa orang gak percaya sama gereja atau hamba Tuhan. Karena banyak contoh yang menggunakannya untuk kepentingan sendiri. Mau foya-foya sendiri. Akibatnya jadi rusak. Makanya kita gak pernah di gereja menekankan persembahan kan. Jangan sampai orang tersandung. Tapi kalau kita benar-benar murid Kristus, kita harus tahu persis. Semua juga milik Tuhan. Amin. Hari ini kita belajar jadi murid. Cuma saya bingung kenapa orang jadi murid Tuhan Yesus kok gak bangga ya. Banyak orang jadi murid Tuhan Yesus gak bangga. Nanti kita lihat. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, tolong ditampilkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah. Banyak orang kalau baca Alkitab itu nggak tahu kenapa suka meleset. Kalau Alkitab berkata pergilah, itu pergi kemana? Banyak orang memikirkannya, aku mau pergi ke Irian, aku mau pergi ke Kutub Utara, mau menginjil. Udah nggak usah muluk-muluk, kejauhan. Kemana kita melangkah, itulah yang dimaksud pergi. Amin. Jadi gak usah jauh-jauh ketika di rumah, jadilah misi ini, lakukan misi ini. Jadi saksi kemana-mana. Gak usah jauh-jauh, men-setting pergi itu gak usah jauh-jauh.
Setiap langkah hidup kita itu namanya pergi. Ya, yang pertama ada kata pergi. Yang kedua, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa loh, bukan hanya bangsa Israel. Jelas ya, Tuhan tidak pandang bulu. Kalau hari ini ada yang pandang bulu, rasis, pasti bukan dari Tuhan. Yang membeda-bedakan orang. Waduh, orang-orang itu beragama bukan makin baik, makin rasis. Kalau lihat orang yang berbeda, kafir, rusak dia. Dia rusak. Herannya dia merasa suci. Rusak. Memang Alkitab sudah menubuatkan lama sih. Dan mereka akan merasa berbuat bakti untuk Allahnya. Padahal berbuat bakti untuk setan. Bisa membeda-bedakan orang loh. Mengerikan. Mengerikan. Makanya jadi murid Tuhan itu sangat tak ternilai oleh apapun. Bapak Ibu perlu dibangkitkan hari ini. Bahwa kita murid Kristus. Bahwa kita sedang belajar jadi murid Kristus. Amin. Yang ketiga, jadikan muridku. Ku di situ siapa? Tuhan Yesus. Hari ini banyak orang menjadikan jemaatnya muridnya. Makanya banyak pendeta dikultuskan. Oh, dia sakti loh. Dia dekat dengan Tuhan. Dia sering ke surga, sering. Bolak-balik surga udah sering. Kadang-kadang ngobrol sama Tuhan di surga sana. Ngopi bahkan. Ini apa sih? Herannya jemaat makin kagum gitu sama bohongnya itu. Heran. Makanya jemaat kalau ke Rehoboth harus pinter, cerdas. Cerdas untuk Tuhan, katakan amin. Supaya tidak bisa dibohongin. Baik oleh pendeta maupun oleh iblis. Setan gak bisa bohongin saudara. Gak bisa bohongin Bapak Ibu. Gak bisa bohongin kita. Kalau kita mengerti kebenaran. Ya, makanya baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa artinya baptislah? Sadarkan mereka. Baptis artinya komitmen untuk daftar sebagai murid. Itu maksudnya. Kalau cuma dibaptis toh tapi tidak diajar, percuma. Kalau cuma jadi Kristen tapi tidak dimuridkan, percuma. Tidak terjadi pembaharuan pikiran. Makanya harus ada pemuritan, pengajaran. Makanya suatu gereja itu bisa dilihat tingkat kebenarannya. Apa yang didisplay? Didisplay tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau di toko itu apa yang dijual? Apa yang disediakan? Kalau orang cuma menyediakan sesuatu yang gak terlalu penting. Waduh, itu penyesatan loh sebenarnya. Yang didisplay itu cuma satu sebenarnya. Kamu harus jadi murid Tuhan Yesus. Harus dimuridkan supaya nanti menang. Kalau enggak bisa menang. Harus jadi murid. Ya. Ini banyak yang enggak mengajarkan begini. Makanya ayat 20-nya itu ajarlah mereka. Diajar apa? Kebenaran. Bukan diajar kesembuhan, bukan diajar mujizat. Itu enggak penting banget itu. Enggak ada orang ngomong begini, baru ini. Enggak penting, ayo siapa yang ngomong penting? Saya mau kasih tahu. Enggak penting itu, karena itu sementara. Kalau mau jujur ya, mujizat yang terbesar itu ada di surga nanti. Di mana kita semua memiliki tubuh yang baru, tubuhnya muda lagi, enggak bisa mati. Bisa bayangin enggak ya kalau kita tubuhnya muda lagi gitu Bu? Bisa bayangin enggak Pak? Kalau kita muda lagi gitu, terus enggak bisa mati Pak? Enak enggak kira-kira? Enggak pernah sakit lagi. Kalau sekarang kan bangun tidur, kalau dulu masih remaja kayaknya enggak tidur siang juga enggak apa-apa ya. Sekarang kalau siang turun tenaganya,
baterainya low bed, tidur baru seger. Nanti makin tua tidur pun gak seger loh, gak enak. Di surga kita muda lagi. Jadi nanti mungkin di surga ibu belum tentu kenal kita. Karena pangling kan, pangling itu apa ya? Pangling ya, ngerti ya? Jadi gini, ibu ini ibu yang mana ya dulu ya, gitu. Ini bapak yang mana ya, gitu. Bisa pangling loh kita di surga, apalagi identitasnya baru. Mantep loh. Makanya harus dimuridkan, mindsetnya harus dirubah supaya bisa ke surga. Keselamatan bukan cuman nanti ku jemput ya ke surga, ngapain jemput lu? Kalau orang gak berubah ngapain dijemput? Makanya kekristenan itu bukan aneh-aneh kekristenan itu. Banyak orang salah ajar selama ini. Kekristenannya jadi aneh-aneh. Dikit-dikit ngomong haleluya. Di jalanan ngomongnya haleluya. Maksudnya apa? Kita itu harus haleluya dalam segala tindakan kita. Katakan amin. Jangan kadang-kadang jangan suka ngomong haleluya kalau kita nggak benar hidupnya. Harus benar dalam segala hal. Haleluya itu artinya pujilah Tuhan. Dalam segala hal, bukan hanya dengan mulut. Kalau hanya dengan mulut buat apa? Banyak orang teriak-teriak Tuhan, tapi dia mau bunuh orang. Tuhan, tapi dia nunjuk orang lain kafir. Orang-orang edan itu. Kok marah-marah Pak? Enggak, saya ngomong kebenaran. Orang itu kalau gila memang begitu. Kalau di dalam bahasa Alkitab itu toholah. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya sesat. Sesat di situ toholah. Toholah itu error. Error itu bisa juga gila. Sebab gila itu error. Ayo, siapa yang masih error? Enggak ada di sini yang error. Ya minimal errornya sedikit lah ya. Jangan banyak-banyak. Kan belajar terus nih. Saya yakin kalau kita belajar kebenaran tuh pasti berubah. Pasti. Cuma kecepatannya tiap orang berbeda. Ada yang cepat, ada yang tidak. Tergantung apakah dia cinta dunia atau tidak. Makin seseorang terikat sama banyak hal, makin dia tidak bisa maju. Makanya Tuhan berkata, kalau engkau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Syarat menjadi murid, kualifikasi menjadi murid. Banyak orang tidak mengerti, merasa jadi murid. Kualifikasinya apa jadi murid itu? Kualifikasi seorang murid. Kita perlu cek diri kita masing-masing nih. Murid itu apa sih artinya? Murid itu ini bacanya matetes. Matetes. Yang digunakan di Matius tadi itu, murid itu teks aslinya matetes. Matetes itu terjemahannya pupil. Pupil itu apa ya? Murid. Seorang yang dikirim sekolah. Murid, student. Mahasiswa. Disciple. Murid. Murid itu learner, a learner. Pembelajar. Orang yang mau belajar. Tuhan dalam satu kesempatan Tuhan berkata begini, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, bertobat dan seperti anak kecil ini, kamu tidak dapat masuk kerajaan surga. Gak bisa masuk kalau gak seperti anak kecil ini. Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayatnya yang ketiga. Ya. Saya bacakan aja ya.
lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Seperti anak kecil. Nah, ini mesti dimengerti dengan benar. Ada ajaran, ada orang ngomong sama saya, loh, kita itu mesti seperti anak kecil, Pak. Minta-minta Tuhan, klaim janjinya. Kalau mau berkat, minta nangis-nangis. Seperti anak kecil, Pak, biar dikasih, biar terkabul. Salah. Yang dimaksud seperti anak kecil ini bukan itu konteksnya. Kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, anak kecil di sini itu ini bacanya paidion. Paidion itu kalau kita lihat kamus, salah satunya artinya newborn. Artinya baby ya, baru lahir ya. Yang lain lagi anak yang di bawah umur 7 tahun. Masih anak-anak. Tapi intinya dalam konteks Matius ini, ingat ya Bapak Ibu kalau baca Alkitab harus sesuai konteks. Konteks yang di sini maksudnya seperti anak-anak adalah mudah dididik. Mudah dididik. Kalau kamu tidak mau dididik, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. Ayat ini maksudnya itu. Kamu harus seperti anak kecil ini. Yang enggak tahu apa-apa kalau di sekolahin, iya Bu Guru, iya. Iya, dikasih PR, iya ada PR. Gitu. Syarat pertama, menjadi seperti anak kecil, baru bisa jadi murid. Kalau enggak bisa. Makanya banyak orang ya tidak bisa belajar kebenaran. Apalagi kalau sudah STH. Ada pendeta STH yang enggak ngerti apa-apa. Tapi sombongnya minta ampun. Dikasih tahu sedikit, wah saya udah ngerti semuanya. Oh ya sudah kalau gitu. Ya sudah. Paidion. Kita mesti menjadi seperti anak kecil. Dalam hal belajar. Bukan dalam hal tingkah laku. Jangan kekanak-kanakan dalam tingkah lakunya. Tapi harus dewasa dalam pikiran. Salah itu, ajaran lain itu. Ya, paidion. Kualifikasi pertama harus menjadi seperti anak kecil. Baru bisa jadi murid. Kualifikasi berikutnya. Jadi sebenarnya begini, kalau Tuhan mati buat seluruh manusia, ya di masa lalu, sekarang kita hidup menuju masa depan. Di sini ada batu nisan kita, di sini kekekalan. Selama kita hidup ini harus jadi murid. Jadi sebenarnya hidup kita ini sedang pemuritan seumur hidup. Murid Kristus seumur hidup. Harus seperti paidion. Seperti anak kecil yang dididik. Udah deh Bapak Ibu, nurut aja. Enggak Pak, salah. Salah itu apa dasarnya? Situ enggak punya dasar. Kalau ada yang enggak ngerti, tanya ke kita. Nanti kita jelaskan baik-baik. Iya kan? Kan gampang kan? Kita itu mau semua selamat. Jadi murid-murid yang hebat. Jangan murid sesat. Ya. Oke. Kualifikasi kedua. Lukas 14 ayat 26. Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini jangan diartikan sembarangan ya. Oh kalau gitu harus benci ya Pak supaya jadi murid Yesus. Bukan itu maksudnya. Perhatikan baik-baik. Bahkan nyawanya sendiri tidak dapat jadi murid. Artinya kita menempatkan Tuhan di tempat yang paling
tinggi, itu artinya. Jadi jangan salah ngerti. Kalau ada orang ngomong Alkitab salah tuh, disuruh benci. Kamu nggak ngerti konteksnya. Bapak Ibu bisa mulai ngomong konteks. Gitu. Apa itu konteks? Nah, jelasin situ. Ya, jangan asal amin-amin. Kalau di sini mesti pinter. Nanti Ibu kalau ngomong sama teman ya, kau sekarang sekolah Alkitab. Di seminari mana? Ya, ada aja pokoknya. Gitu. Ya. Oke. Jadi Tuhan yang nomor satu ditaruh paling atas. Jangan, itu harus mengalahkan segalanya. Makanya Bapak Ibu nggak bisa jadi murid kalau tidak menaruh Tuhan paling atas. Banyak orang gagal jadi murid. Kenapa? Rajin ke PA. Sama menantunya bengis. Menantu sama mertuanya kurang ajar. Nggak bisa jadi murid yang begituan. Sama orang tua sendiri pelit. Apapun alasannya itu nggak boleh. Bertobat lagi loh Bapak Ibu. Sebab saya menemui banyak kasus begitu di jemaat. Ini ngomong secara umum, bukan mengarah ke satu dua orang. Jadi kalau kita masih ada bolong-bolong seperti itu, bertobat lagi. Gak diterima sama Tuhan Yesus sebagai murid. Bertobat ya. Anak-anak yang kurang ajar sama orang tua, bertobat. Kurang ajar sama orang tua berarti panggil dia bapakku. Enggak, kata Tuhan. Bapak kamu sama bapakmu di dunia aja kurang ajar sama aku. Mesti bertobat dalam segala hal. Murid Tuhan itu luar biasa. Enggak asal ngomong, iya aku sudah murid, enak aja. Kualifikasinya perhatikan nih, menaruh Tuhan nomor satu dalam hidup ini. Yang kedua ayat berikutnya yang 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tak dapat menjadi muridku. Memikul salib ayat 27. Kekristenan selama ini kan sudah salah yang diajarkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita yang menang. Gak ada begituan. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita sudah selamat. Gak ada kekristenan begitu. Tuhan Yesus mati di kayu salib, kamu pun harus pikul salib. Baru jadi muridku. Amin. Ingat, pikul salib. Kalau nggak mau pikul salibmu sendiri, kau tak dapat jadi muridku. Orang yang hidupnya mau enak-enakan, kau tak dapat jadi muridku. Makanya kalau Bapak Ibu udah terlanjur diracuni oleh para motivator, cari passive income sebesar mungkin. Setelah itu, tiong-tiong itu bahasa Yunani ya. Tiong-tiong itu maksudnya, apa sih ya? Menikmati hidup, keliling dunia nggak usah kerja. Waduh itu sesat loh itu. Kalau Bapak Ibu punya passive income banyak, bagus. Gunakan waktunya yang banyak itu untuk memuliakan Tuhan. Belajar kebenaran, tolongin banyak orang. Mantep kan? Gitu maksudnya. Cari passive income sebanyak mungkin untuk memuliakan Tuhan. Jangan jadi orang yang gagal dalam segala hal. Sehat, pinter, banyak duit, mantep. Masa kalah sama teroris? Teroris itu pasang bom bunuh diri, meledakkan diri, dua. Terus dapat apa dia? Dapat apa? Oh bidadari lagi. Aduh. Coba ya seandainya rohnya bisa kita wawancara ya. Gimana? Udah ketemu bidadarinya? Aduh, orang udah disesatkan begitu tuh memang. Kita jadi murid Kristus. Murid loh. Jangan hidup asal-asalan. Don't take this life for granted. Jangan, banyak orang hidup itu asal-asalan gitu. Untung-untung ya asal hidup lah. Udah Kristen juga. Nggak serius dia jadi murid. Nggak belajar. Murid itu tugasnya belajar supaya nanti jadi juara. Sehingga Tuhan bilang ini anakku nih. Nah begitu kan. Ada amin? Beri kemuliaan untuk Tuhan.
Di ayat yang ke-33, kualifikasi berikutnya. Kalau kamu tidak melepaskan segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Banyak orang itu merasa memiliki. Aku hebat, aku ganteng, cantik, aku pejabat tinggi. Aku, apalagi ya, aku penguasa, aku konglomerat, aku jenius. Wah, merasa memiliki banyak. Tak dapat jadi muridku. Kamu itu gak bisa jadi muridku. Gak bisa. Orang yang miliknya banyak itu gak bisa. Makanya Bapak Ibu kalau miliknya banyak jangan merasa memiliki. Itu punyanya Tuhan. Semua itu milik Tuhan. Banyak orang memiliki, padahal semua itu gak bisa dimiliki. Saya gak pernah lihat orang mati dikubur, rumahnya ikut dikubur, mobilnya ikut masuk, gak ada. Paling-paling yang ikut dikubur Alkitabnya. Aduh. Orang yang masih miliknya banyak gak bisa jadi murid Tuhan. Kenapa? Karena hatinya ada di situ. Sebab di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Makanya ilmu yang paling tinggi itu ya, bukan mengosongkan diri. Aku tidak menginginkan apa-apa, mengosongkan diri. Setelah itu aku menjauh dari dunia. Terus lenyap. Terus gak ada gunanya di gua-gua. Itu gak ada gunanya itu. Itu gampang. Kenapa? Kalau seseorang ada di gunung, gak ada manusia lain, ya gak ada godaan dong. Gampang itu. Tapi yang susah adalah kosongkan dirimu. Setelah kosong, isi dengan seleranya Tuhan. Isi dengan pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan. Jadi punyaku banyak ini harus dipersembahkan, Pak. Iya. Bukan dipersembahkan ke gereja, bukan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau seseorang ngerti kebenaran, tahu mesti disalurkan kemana. Aku harus perhatikan orang tuaku. Harus perhatikan sesamaku. Jangan sampai seperti jadi orang kaya itu loh. Ada Lazarus. Ada Lazarus yang perlu ditolong tapi gak mau ditolong. Karena pelit. Gak mau nolong. Ini banyak orang gak bisa jadi murid Kristus. Padahal jadi murid itu luar biasa. Banyak orang gak ngerti. Kita selesaikan dulu kualifikasinya ya. Banyak orang dibebani oleh sesuatu di sini. Jadi gak bisa maju ke depan. Sesuatunya ini harta, keinginan, dan lain-lain, kedagingan. Kedagingan dan kesombongan. Gak bisa maju rohaninya, gak bisa jadi murid. Kualifikasi berikutnya. Ini SBT ini banyak ayat dan tapi sangat berguna. Menyadarkan kita semua. Kalau mau jadi murid Tuhan, Yohanes 8 ayat 31. Sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kalau seseorang mau jadi murid, harus terus berada di dalam firman. Baik kita makan, minum, atau apapun, lakukan dalam firman. Artinya semua jadi benar. Itu baru murid. Bukan kalau di gereja rajin, amin amin. Di luar gereja aman. Bukan. Itu bukan murid. Yang dimaksud Tuhan murid itu kalau kamu tetap dalam firman-Ku. Apa akibatnya kalau seseorang tetap di dalam firman? Nah, ayat ini ada terusannya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Maksudnya Tuhan itu supaya
kamu merdeka. Merdeka dari apa? Dari ini loh. Supaya kamu merdeka. Kalau soal dosa sudah ditebus, sudah dibersihkan. Soal ini bersihkan sendiri. Keinginanmu akan harta dan sebagainya, berbagai keinginan di sini. Kan kedagingan itu kan sering dibahas ya. Kuliner, seks. Keinginan jiwa apa? Keangkuhan hidup, kesombongan, dan lain-lain. Itu yang merusak. Kalau kamu ngerti kebenaran, kamu bisa lepas dari ikatan ini. Makanya yang namanya pelepasan, ini berkali-kali saya ulang loh. Bapak Ibu kalau dengar pelepasan, jangan pikirannya cuma begini kayak orang-orang lain itu. Oh ada roh jahat masuk ya, perlu pelepasan. Oh ada okultisme, ada jimat dan sebagainya, perlu pelepasan. Itu iya betul, tapi itu malah gak bahaya, itu gampang. Suatu hari ada orang minta dibaptis, saya ngelayani, pemuritan dulu sebentar, setelah itu baptis. Nah pada waktu baptis, biasanya di sesi akhir baptis itu pelepasan topiknya. Saya ceritakan siapa yang perlu dilepaskan, siapa yang masih menyimpan jimat dan sebagainya. Ada yang angkat tangan, saya Pak. Oh, buang ya jimatnya ya? Iya Pak, bagus. Besok bawa ya? Ya. Oke, besok dibawa sama dia. Saya pikir dia baru belanja dari mall loh, sekantong gede gitu. Terus mana jimatnya? Ini Pak, loh kok sekantong? Ya udah saya lihat kan satu-satu. Loh kok ada tali pocong, ada keris, ada parfum. Ini minyak nyong-nyong ya? Iya bener ternyata, minyak buat melet. Kamu ya ternyata jimatnya banyak bener. Ya udahlah saya nggak periksa, ngapain periksa jimat. Kok banyak amat gitu. Bakar aja dalam nama Yesus. Gampang kan tinggal dibakar. Roh jahat juga gampang. Dalam nama Yesus keluar. Keluar dia. Yang susah itu. Yang gandoli manusia. Gandoli itu apa ya? Yang membebani. Yang nyeret manusia. Keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri. Itulah yang mencelakakan banyak manusia hari ini. Kalau cuma roh jahat gampang. Pelepasan paling sulit itu adalah melepaskan semua yang dia punya. Termasuk sakit hati. Sakit hati di masa lalu. Ada seorang anak dulu diperkosa misalnya. Sama saudaranya sendiri. Kok dia dendam tuh. Ketika dia mau jadi murid Tuhan Yesus gak bisa dendam itu disimpan. Lepaskan. Lepaskan nak. Lepaskan saudaraku. Lepaskan Bapak Ibu. Buat apa itu disimpan? Gak penting, sudah lewat. Nanti di surga kita diganti tubuh yang baru. Tuhan gak persoalkan, bukan salahmu. Kita jangan menyesali sesuatu yang sudah lewat. Gak penting banget. Ya, amin. Kita mendingan fokus ke depan jadi murid Tuhan Yesus. Ngapain mikirin yang lalu terus gitu. Makanya schizofrenia itu mikirnya yang lalu. Jangan kena sakit jiwa schizofrenia. Banyak sekali hari ini remaja-remaja kena schizofrenia loh. Waduh, pagi ini saya ketemu yang schizofrenia. Pak, tolong doakan Pak ini. Kamu kenapa nak? Waduh, schizofrenia. Matanya kosong. Waduh. Anak kecil mulai dari kecil mesti dididik kebenaran supaya landasannya kuat. Gak bisa kena schizofrenia. Gak bisa kena sakit jiwa. Gak bisa, karena kuat landasannya. Jadi murid Tuhan. Ya, cuma kualifikasinya berat. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yohanes 13 ayat 35. 13 ayat 35. Kalau kamu muridku,
kamu saling mengasihi. Sederhana ya. Kalau kamu muridku, kamu saling mengasihi. Makanya hari ini kita lihat siapa yang murid Tuhan Yesus, siapa yang murid setan. Kalau orang melihat orang lain, kamu kafir, oh itu murid setan. Kalau di dalam gereja, dia orang berdosa Pak, kamu murid setan. Kalau murid Tuhan tuh gini, dia berdosa ya, kasihan ya, mesti kita selamatkan dia. Deketi baik-baik, udah jangan buat dosa lagi ya, diam-diam gitu. Nangkep gak Bapak Ibu? Murid Tuhan dan murid setan itu beda. Murid setan itu senang kalau orang lain binasa. Murid Tuhan itu senang kalau orang lain selamat. Luar biasa. Ya. Kualifikasi yang terakhir deh. Ini banyak sebenarnya. Yang terakhir. 15 ayat 8. Bapak Ibu kalau mencatat ini ya, nanti di rumah dibaca satu persatu. Setiap poin itu bisa panjang renungannya. Harus direnungkan. Yohanes 15 ayat 8. Murid Tuhan pasti berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana bisa berbuat banyak kalau keinginannya masih banyak? Kalau miliknya masih banyak? Kalau pelit, kalau egonya masih tinggi, kesenggol dikit marah. Waduh, baru kesenggol dikit aja marah. Waduh. Wah, ibu-ibu terutama. Ibu-ibu hati-hati ya. Ibu-ibu ada yang gengsinya sangat tinggi. Mungkin dulunya, ini maaf ya, ini cuma misal. Dulunya ibu pejabat tinggi misalnya. Wah itu sangat kesenggol dikit gitu, muaranya kayak udah kelihatan dia murid siapa. Jawab aja sendiri. Bapak Ibu yang jujur, nanti pulang bercermin, aku murid siapa ya? Apakah aku murid Kristus? Murid Kristus itu kualifikasinya berat, tidak otomatis. Ya, nanti direnungkan lagi kualifikasi ini. Makanya Tuhan berkata begini dalam Lukas 14:28. Kalau seseorang mau membangun menara, dia pasti hitung dulu anggarannya, budgetnya. Seakan-akan Tuhan mau ngomong begini loh. Kamu mau ikut aku? Mau jadi muridku? Tuhan Yesus ngomong begitu seakan-akan. Hitung dulu anggarannya. Kamu bisa nggak bayar biayanya? Bukan biaya duit, bukan. Bisa nggak kamu bayar harga? Itu tadi harganya. Susah banget loh, mahal banget. Seakan-akan Tuhan mau ngomong begitu. Satu lagi, Matius 8:19-20. Ini benar-benar SPT ya, banyak ayat. Oke. Matius 8 ayat 19-20. Ada seorang Farisi bertanya sama Tuhan Yesus, aku mau ikut engkau. Tuhan ngomong begini, kamu mau ikut aku? Ayat 20-nya tolong tampilkan. Orang Farisi itu berkata begini, aku mau ikut engkau Tuhan kemanapun kau pergi. Lalu Tuhan berkata apa? Serigala punya liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kamu mau ikut aku? Aku gak punya apa-apa loh. Aku gak janji kekayaan di bumi loh. Kira-kira begitu. Udah siap ikut? Berat kan? Hari ini ikut Tuhan Yesus nanti tokomu laris. Itu asalnya dari mana ajaran itu? Udah Bapak Ibu bertobat, jangan mau dengar yang begituan. Rusak pikiranmu. Anak Tuhan, murid Tuhan itu mesti pinter. Alih-alih pinter malah jadi goblok. Belajarnya kesesatan. Jangan, rugi, buang waktu. Wong kita mengerti aja mengerjakannya setengah mati, apalagi salah pengertiannya. Melenceng jauh dia. Ya,
Oke, nah masalahnya itu ya, kok orang tidak bangga ya jadi murid Tuhan Yesus? Bapak Ibu bangga kalau misalnya jadi mahasiswa? Bangga dong. Saya mau cerita sedikit boleh ya? Dulu saya itu kan asalnya dari kota kecil di Jawa Timur. Hampir nggak ada di peta, hampir, tapi ada. Di Jawa Timur itu ada kota namanya Kediri, dekat Kediri saya, Nganjuk. Nggak tahu Bapak Ibu ada yang pernah dengar nggak ya? Pernah ya? Kota itu sangat kecil dan kita hidup dalam kekurangan. Saya masih ingat waktu saya masih SD, itu ketika saya pulang dari SD, kan lapar ya, mau makan nggak ada nasi di rumah, nggak ada nasi. Saya itu bayangin dulu, kok dulu susah banget ya, nasi aja nggak ada. Jadi pulang itu saya dikasih sama mama saya, dikasih apa, kipas angin kecil. Ini gadein, loh, ya udah namanya anak kecil, saya senang-senang aja gadein. Gadein kemana tau nggak gadenya? Ke saudara. Saudara itu kasih beras, suruh minta tanggungan, minta jaminan. Saya gini, aduh kok begitu ya. Waktu saya kecil, kakak saya sudah di Jakarta. Kakak saya kalau pulang ke sana, dia cerita ke saya, di Jakarta ada universitas nomor 1 di Indonesia. Namanya Universitas Indonesia. Dia ngomong begitu, jadi sejak SD saya, antar kalau saya gede mau ke sana, saya nggak tahu apa yang saya ngomongin. Emang gampang, kan gitu. Di UI gitu. Jadi kalau saya ditanya orang dari kecil, mau sekolah di mana? Di UI. Di mana itu nggak tahu. Suatu hari SMA, karena suatu peristiwa, saya harus ke Jakarta. Nggak bisa balik ke sana. Udah, saya tes di UI. Hari itu banyak kejadian, lain kali ceritanya. Tapi maksud saya gini, ketika tes, lulus. Itu ajaib banget itu, lulus. Asal Bapak Ibu tahu ya, kalau matanya agak sipit begini susah masuk situ. Jadi itu agak mujizat juga itu. Tapi sebenarnya bukan mujizat karena saya kerja keras, belajar. Ya. Hari itu diterima, rasanya gimana? Wah, saya senangnya minta ampun loh. Seneng banget. Padahal belum lulus, masuk juga belum. Baru baca di koran diterima. Seneng banget. Padahal saya tuh gak punya duit. Orang tua saya juga gak ada duit. Jadi saya gak tahu bisa bayar apa enggak. Pokoknya saya tes aja di mana-mana gitu. Lulus semua. Dan gak saya ambil semua karena gak bisa bayar. Cuma yang satu ini mudah-mudahan murah. Lolos, senangnya minta ampun. Bayarnya berapa ya? 75.000 setahun, saya masih ingat banget. Kalau cuma 75.000 bisa lah, bisa. 75.000 setahun loh. Meskipun tahun itu tetap gak besar, bisa. Asik sekolah, asik, seneng bangga banget gitu. Padahal belum bisa apa-apa kan. Ketika sekolah, waduh. Saya itu kalau sekolah dulu kuliah, bukan sekolah kuliah, modal saya, sangu saya, uang saku saya nggak ada, cuma karcis bus. Saya pernah cerita di sini ya, sedikit ya. Belum ya, karcis bus. Jadi supaya asal saya bisa pergi, bisa pulang. Karcis bus 1 bendel gitu untuk sebulan. Nah itu tok sama dompet tapi kosong isinya. Ini serius loh, saya itu kalau merenung dulu ya, kok dulu saya masih bisa hidup ya. Kosong. Nah ketika kuliah, tingkat 1 ini, baru mulai semester 1. Teman-teman saya itu, waduh kalau saya ada teman saya yang hadir hari ini ya, tahu dia. Teman saya itu ada yang kuliahnya bawa mobil, ya, ada yang kaya, ada yang macam-macam lah. Saya memble, diem aja saya. Saya nggak berharap apa-apa sih memang, karena nggak modal apa-apa juga, nekat. Kalau siang saya nggak makan, Bapak Ibu. Kenapa? Nggak ada duit. Jadi kebangetan nggak? Kalau teman-teman saya ke warteg gitu, saya diem aja. Di ruang kuliah saya diem aja baca buku, belajar, sambil menahan lapar. Karena perih kan.
Perih loh, saya dulu sakit mah. Karena jarang makan. Bukan karena stres, bukan, jarang makan. Sakit mah gitu, saya aduh perih. Jadi kalau siang saya udah biasa nggak makan dulu. Teman-teman saya itu gini loh, saya liatin gitu ya di warteg. Aduh warteg aja enak nih kayaknya. Kantin mah udah nggak pernah lihat, kantin agak mahal. Warteg, duh saya nggak bisa nih. Gitu. Suatu hari, jam 10 pagi, ini masih pagi kan. Saya nggak kuat, waduh keringetan, karena perih kan. Saya cuma bawa 75 rupiah hari itu. Gak ada duit, 75. 75 rupiah itu saya ke warteg itu. Saya perhatiin dulu orang bayar berapa sih. 150 sepiring. Sepiring sama sayur tok gitu, 150. 75, saya diem-diem ke abangnya. Bang, 75, terserah deh mau dikasih apa. Oh, gue kelaparan nih. Udah deh, nasi sama kuah tok juga gak apa-apa, saya bilang. Tahu gak saudara? Beneran dikasih nasi sama kuah tok. Itu si abang kebangetan juga tuh. Rupanya yang pelit tidak hanya orang kaya. Sebenarnya kalau dikasih sayur sedikit kan gak apa-apa ya. Saya itu cuma gini loh, dulu itu kok saya gak kenal ibu-ibu di sini ya. Coba kalau kenal pasti dikasih makan. Aduh, dulu belum ada Rehoboth sih tahun itu. Jadi dulu saya diem aja di kelas gitu, diem aja belajar gitu ya. Kalau sudah ada Rehoboth lumayan, sambil menghibur diri kan saya bisa nyanyi mestinya. Iya kan? Tapi belum ada, jadi saya diem aja. Gak bisa makan saya kalau siang. Jadi kalau sore sedikit jam 3 atau jam 4, saya buru-buru pulang. Makan di rumah. Mama saya selalu masak. Cuma saya nggak cerita sama mama saya kalau saya belum makan. Saya nggak mau dia sedih. Dia nggak kepikir kali bahwa saya nggak ada duit. Jadi saya nggak mau dia sedih, saya nggak cerita. Pokoknya makan langsung makan gitu. Kamu kayak nggak makan 2 hari aja, dia nggak tahu. Wah, saya nggak makan dari pagi. Tapi saya diem aja gitu. Nah tingkat 2 saya baru ngajarin SMA sana sini. Nah udah bisa makan di warteg. Udah yang penting kenyang aja dulu. Gitu. Yang saya maksud begini loh. Ketika itu sengsara dong, tapi enggak loh. Saya tuh sambil perih-perih itu sambil ini. Suatu hari aku lulus. Kan enggak selamanya dong begitu. Suatu hari aku lulus. Paling 5 tahun sengsaranya. Iya kan? Tapi semangat loh. Setiap pagi itu semangat. Semangat mau lapar. Semangat, berangkatnya semangat. Semua teman-teman saya tahu tuh. Semangat. Itu baru jadi mahasiswa UI doang semangatnya kayak gitu. Apalagi jadi murid Kristus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya mau sadarkan maksudnya. Universitas di bumi aja kita begitu luar biasa loh, bisa menahan lapar pun tetap happy gitu. Kayaknya seneng gitu berangkat itu. Aku mahasiswa. Gitu. Lah sekarang Bapak Ibu, mahasiswa universitasnya Tuhan. Mesti semangat setiap hari. Ada amin gak? Yang belakang amin gak? Hari ini kalau berangkat pagi kerja, semangat. Aku lagi sekolah universitasnya Tuhan. Suatu hari aku lulus. Hari ini kalau kita dagang, dagangnya semangat, asik nih. Aku bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Wow mantep. Hari ini jadi dokter. Dokter untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada yang gak mampu, resep, gratis. Ambilin obatnya, ini untuk ibu. Berapa dok? Gak usah. Loh kok gitu dok? Iya. Saya muridnya Tuhan Yesus. Wah, gitu dong. Ibu ini sampai kaget loh. Tapi saya ngomong serius loh. Kita itu mesti belajar, aku mahasiswanya Tuhan. Lakukan. Jangan jadi dokter, udah yang datang gak punya duit, pasang resep semahal-mahalnya. Murid setan itu. Di sini ada dokter gak? Pasti banyak deh. Tapi kalau pasiennya punya duit harus bayar. Lah iya dong. Kalau pasiennya gak punya duit, bayarin dok. Gak cuma dokter. Profesi apapun, buktikan kau murid Kristus. Ya, tukang
tukang ojek juga sama. Tapi kalau naik tukang ojek harus bayar. Nggak boleh memanfaatkan. Ya, ada amin kan nih? Nah, Bapak Ibu kalau punya anak, dididik dari kecil, ya, dalam segala hal semangat. Coba ya saya membayangkan kalau dulu, ini jam berapa ya? Kayaknya jamnya habis ya. Perpanjangan dikit ya. Saya tuh bayangkan kalau dulu saya nggak makan gitu ya, harusnya saya tahu lagu-lagunya Rehoboth loh. Cocok soalnya. Itu gimana yang hari ini harinya Tuhan tuh? Kok jadi lupa ya? Hari ingatnya Tuhan, hanya harimu Tuhan yang selalu ku nantikan. Cocok kan? Cocok, dalam keadaan lapar gitu kan, menantikan Tuhan aja deh. Semua harapanku ku taruh kepadamu, besar sukacitaku untuk memandang wajahmu. Bapak Ibu harusnya ingat ini tadi. Nih, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Mantep loh, jadi murid Tuhan itu luar biasa. Sampai sekarang pun saya lagi menikmati jadi murid Kristus. Makanya saya bagikan supaya Bapak Ibu juga, aku murid Tuhan Yesus. Aku muridnya Tuhan Yesus. Menang ke langit baru, bumi baru. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan ada yang kalah, yang gak lulus ke neraka. Jangan sampai ada. Ada amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan.